Udah muncul, Sal? Udah muncul. Udah, Pak. Oke, jadi kita akan coba melanjutkan materi fluida, Sal. Fluida yang belum, itu adalah fluida yang dinamis. Oke, dinamis di sini, Sal, artinya fluidanya itu dia mengalir. Kan kalau kemarin kan kita belajarnya yang statis ya, Sal. Di mana fluida itu hanya ada di satu wadah. Nah, sekarang gimana dinamis? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu. Fluida itu susah, Sal. Apalagi yang mengalir. Susah banget. Tapi untuk TPB, kita harus tahu apa yang membuat fluida dinamis di TPB tidak terlalu susah adalah asumsinya. Untuk TPB, asumsinya adalah fluidanya bersifat fluida ideal. Oke, fluida ideal tuh yang seperti apa sih? Yang pertama, sifat-sifat fluida ideal ya. Yang pertama itu adalah fluida ideal itu bersifat incompressible. Apa itu incompressible? Incompressible itu sederhananya adalah tidak mudah untuk ditekan. Jadi kalau fluida ideal, asumsinya adalah dia tidak mudah untuk ditekan. Emang kenapa kalau dia bersifat incompressible, Sal? Tahu nggak? Kalau fluida bersifat incompressible, maka densitas fluidanya akan cenderung konstan, tidak mengalami perubahan ketika mengalami tekanan. Sebenarnya fluida itu sifatnya kompresibel apa enggak sih? Pada umumnya fluida itu bersifatnya kompresibel. Artinya mudah untuk ditekan. Tapi kalau bersifat kompresibel, konsekuensinya adalah densitas fluidanya akan berubah terhadap tekanan yang diberikan. Nah, untuk mempermudah itu, asumsi adalah incompressible. Yang pertama, yang kedua, yang kedua itu adalah tanpa adanya yang namanya vis. Pernah dengar nggak, Sal? Tes itu apa, Sal? Pernah dengar? Pernah dengar? Kenapa? Pernah nggak? Apa, apa viscositas? Viskositas tuh kekentalan ya sih, Pak? Kekentalan, betul. Aksal coba bayangin, Aksal Mm-mm. punya gelas, yang satu isinya air, yang satu isinya madu. Dua-dua gelas tersebut sama Aksal dituangin. Apa yang terjadi? Kalau yang air, dia akan dengan mudah mengalir. Kalau yang madu, dia akan ngalir sih. Tapi ngalirnya pelan ya, Sal, ya. Betul? Kenapa gitu? Karena madu itu kental. Emang kalau ada viskositas, ngaruhnya kemana sih, Val? Ngaruhnya ke gesekan. Berarti semakin kita mengabaikan viskositas, berarti kita ngebayangin kalau fluida tersebut sifatnya encer. Emang kalau encer gimana? Berarti tanpa gesekan. Jadi kenapa madu, kalau kita tuang, dia jalannya lambat, ngalirnya lambat, karena dia cenderung viskos, kental. Semakin kental, semakin besar gesekan yang terjadi ketika fluida itu mengalir. Nah, untuk TPB, untuk memudahkan, kita asumsikan tanpa viskositas. Jadi nanti kalau misalkan di soal bilang fluidanya itu madu, walaupun madu, Aksal bayangin madunya itu bersifat encer. Jadi mudah ngalir. Begitupun kalau tadi dia bilang fluidanya itu minyak atau oli, diasumsikan dia encer. Oke, itu yang kedua, Sal. Yang ketiga, asumsi ketiga untuk fluida adalah ini, Sal. Alirannya bersifat steady state. Aksal pernah dengar nggak, Sal? Steady state. Pernah dengar? Pernah? Pernah nggak, Sal? Belum, Pak. Belum pernah ya? Ya. Steady state itu artinya apa sih? Steady state artinya dia konstan. Hmm. Konstan
terhadap waktu. Maksudnya apa? Maksudnya fluidanya itu alirannya tidak pernah berubah. Kalau alirannya deras, maka akan selalu deras. Selalu segitu. Kalau alirannya kecil, maka akan selalu kecil. Kenyataannya gimana emang? Kenyataannya itu fluida itu ngalirnya fluktuatif, Tal. Tergantung alirannya, bisa aja tiba-tiba deras, tiba-tiba kecil. Tapi kalau untuk TPB, asumsinya steady state, tidak berubah terhadap waktu. Oke? Asumsi keempat, Sal, fluida ideal. Alirannya itu selain steady state, dia bersifat laminar. Pernah dengar nggak, Sal, aliran laminar? Pernah? Belum? Belum pernah? Udah? Tahu nggak? Belum, Mbak. Oke. Laminar tuh gini, Sal. Bayangin, Atsal punya sebuah pipa, di mana di pipa tersebut mengalir fluida, misalkan air deh atau minyak. Kalau yang namanya laminar tuh dia akan seperti ini, Sal, alirannya. Ini contoh aliran laminar. Kalau kita zoom, laminar itu artinya arah stream lain itu arah alirannya berbentuk lurus. Ini arah namanya laminar. Stream lainnya itu berbentuk lurus. Nah, asumsinya ini untuk TPB, alirannya laminar. Emang ada gitu bentuk aliran yang lain selain laminar? Ada, Sal. Mungkin yang ini Aksa lebih sering dengar. Nama alirannya itu adalah turbulence. Pernah dengar, Sal? Turbulence? Pernah? Pernah dengar nggak? Belum, Turbulence? Pak. Pernah. Di mana Sal bisa dengar turbulence? Pesawat ya? Ya. Betul ya? Nah, turbulence itu seperti ini, Sal. Alirannya itu tidak linear. Kadang seperti ini, terus ada kayak gini. Misalkan ini contoh aja. Ini contoh bentuk aliran turbulence. Jadi alirannya itu tidak lurus-lurus. Oke, bayang ya. Jadi ini adalah contoh aliran turbulence. Nah, untuk TPB, kita tidak belajar aliran turbulence, Sal. Kenapa? Karena aliran turbulence itu lumayan susah. Oke, jadi untuk TPB, asumsinya selalu alirannya laminar, lurus terus. Nah, asumsi kelima, Sal, yang kita pakai untuk fluida dinamis di TPB adalah misal. Untuk TPB, selalu amati di pusat aliran. Oke, jadi di TPB, Sal, Aksa lihatnya selalu di tengah-tengah. Artinya, kalau di gambar ini, lihatnya itu di sini, Sal. Selalu di tengah-tengah, di pusat aliran. Ya, kenapa harus di pusat aliran? Karena kalau kita perhatikan, walaupun kita mengasumsikan alirannya itu laminar, Sal, lihat deh, tiap titik pada pipa ini, dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Kecepatan alirannya. Tahu dari mana? Gampang. Kita bisa lihat bentuk dari aliran laminar itu nggak flat, tapi kayak cembung gitu kan ya. Artinya apa? Pada pusat aliran itu dia memiliki kecepatan aliran paling maksimum. Artinya untuk TPB, kenapa kita lihatnya di pusat aliran? Supaya kita mendapatkan nilai optimum atau nilai maksimumnya, Sal. Gitu ya, Sal? Oke, nah inilah kira-kira 5 asumsi dasar fluida dinamis di TPB. Dengan adanya asumsi ini bisa membuat fluid dinamisnya menjadi lebih mudah. Oke, nanti kalau di prodi tertentu, ketika kita belajar fluida, ada mata kuliah khusus, Sal, namanya mekanika fluida. Susahnya, kenapa? Karena asumsi-asumsi ini di bab mekanika fluida itu dihilangkan semua, sehingga susah banget. Oke, nah untuk fluida dinamis, pada dasarnya TPB hanya belajar dua sub. Yang pertama itu namanya adalah persamaan kontinuitas. Pernah dengar, Sal? Pernah dengar? Pernah?
Pernah nggak? Pernah dengar, Sal? Pernah. Oke. Kayak gimana itu? Sederhananya gini deh. Bayangkan Aksal punya sebuah pipa. Pipanya bentuknya seperti ini deh. Pipanya. Misal. Oke. Ini ada pipa nih. Nah, si ini luas areanya adalah A1. Ini luas areanya adalah A2. Nanti di sini akan masuk fluida. Fluida in, fluida yang masuk. Di sini akan keluar fluida out. Fluida out. Oke. Tadi saya bilang apa, Sal? Untuk TPB, saya bilang apa? Selalu amati di pusat aliran. Sehingga kita lihatnya harus selalu di tengah-tengah, Sal. Oke? Artinya, untuk TPB, kita lihatnya itu di tengah. Titik satunya tuh di sini. Kecepatan alirannya berarti V1. Titik 2, lihatnya di tengah-tengah juga sama. Kecepatan alirannya adalah V2. Paham, Sal? Jadi TPB selalu amati di pusat aliran. Nah, persamaan kontinuitas itu sederhananya adalah dia menyatakan bahwa massa dari fluida yang masuk, massa harus sama dengan massa dari fluida yang keluar tiap detiknya. Itu dua konsepnya. Massa fluida yang masuk harus sama dengan massa fluida yang keluar tiap detiknya. Atau kalau kita masuk ke dalam matematiknya seperti ini. D per dt dari massa fluida yang masuk harus sama dengan D per dt dari massa fluida yang keluar. Oke, kalau kita ubah jadi gini boleh, Sal, ya. Massa itu dapat diganti menjadi densitas fluida dikali volume. Betul ya? Kan densitas kan massa per volume, maka massa adalah densitas dikali volume. Ini juga sama, D per dt rho fluida dikali volume out. Nah, karena asumsi yang pertama, dia katakan apa? Asumsi pertama dia bilang tanpa bersifat incompressible. Itu artinya densitas fluidanya kita asumsikan dalam keadaan konstan. Berarti apa? Kita bisa hilangkan nilai rho F-nya. Oke. Nah, sekarang coba lihat. Volume fluida yang mengalir, kalau kita perhatikan, volume fluida itu akan membentuk persis sama dengan wadahnya atau pipanya. Maka ketika fluida itu mengalir, maka alirannya akan berbentuk seperti ini. Ini kan bentuknya seperti bentuk silinder ya, tabung kan. Kalau kita anggap ini luasnya A dan ini panjangnya adalah X, maka volume fluida yang mengalir tidak lain itu adalah luas dikali dengan X. Kalau kita punya juga sama. D per dt luas dikali posisi X ya. Nah, karena posisi X-nya itu akan berpindah terhadap waktu, maka X-nya tidak boleh keluar dari turunan. Kita akan punya seperti ini. Oke, juga sama A2 D per dt dari X2. Sal, masih ingat nggak, Sal? Waktu kita belajar kinematika. dx per dt itu rumus apa, Sal? dx per dt itu rumus apa ya, Sal? Ingat nggak, Sal? Waktu belajar kinematika, dx per dt itu adalah rumus untuk mencari apa, Sal? Sal? Apa, Sal? Volume, dx apa? volume. Oh, bukan. dx per dt itu untuk mencari kecepatan. Maka kita akan punya dx1 per dt tidak lain adalah kecepatan aliran di titik 1. Dan ini juga sama. A2 dikali V2. Nah,
Dapatlah persamaan yang namanya persamaan kontinuitas. Paham, Sal? Nah, pada mata di fluida, A dikali V kecepatan, itu disebut juga sebagai yang namanya debit. Pernah dengar nggak di kelas debit? Pernah? Pernah dengar, Sal? Debit? Pernah dengar nggak? Nah, Belum? Pernah ya? Jadi A dikali V itu nama istilahnya debit, Sal. Apa itu debit? Tahu nggak, Sal? Tahu? Debit itu apa? Debit di fluida didefinisikan sebagai laju aliran volume dari fluida. Jadi, volumenya, perubahan volume. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matematik, dia adalah D per dt, itu kan laju ya, dari volume. Jadi, debit itu adalah seberapa cepat volumenya itu berubah terhadap waktu. Atau di matematika, Sal, kalau dalam selang waktu yang sangat besar, D per dt dapat diganti menjadi delta. Delta V dibagi dengan delta T. Sehingga debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu. Oke, jadi kita bisa mencari debit pakai beberapa cara, Sal. Cara pertama tinggal kita cari aja A dikali V-nya. Luas area dikali kecepatan fluidanya. Yang kedua, kalau kita dikasih tahu fungsi volume, kita tinggal turunkan fungsi volumenya terhadap waktu. Yang ketiga, kalau selang waktunya cukup besar, maka turunannya dapat diganti menjadi delta. Oke? Nah, ini adalah untuk mencari debit. Ini yang pertama, Sal. Yang dipelajarin di TPB untuk fluid dinamis adalah kontinuitas. Oke? Yang kedua, Sal. Yang dipelajarin di fluid dinamis. Untuk TPB, kita belajar yang namanya persamaan persamaan Bernoulli. Pernah dengar, Sal, di kelas persamaan Bernoulli? Pernah? Pernah dengar? kenapa? Oke. Persamaan Bernoulli itu kayak gimana sih, Sal? Tahu nggak? Persamaan Bernoulli itu, Sal, sebenarnya dia adalah persamaan energi. Bedanya apa? Kalau di Bernoulli, energi per satuan volume. Persatuan volume dari fluida yang mengalir. Nah, jadi konsepnya Bernoulli itu sebenarnya adalah energi, Sal. Tapi energi persatuan volume. Oke, kita bayangkan, Sal. Bayangkan aksal. Nah, bayangkan aksal punya suatu pipa. Bentuknya seperti ini, Sal. Pipanya. Oke, bayangin aksal punya sebuah pipa. Bentuknya seperti ini. Oke, bayang ya. Ini pipa nih. Misalkan ini luas areanya adalah A1 dan ini luas areanya adalah A2. Oke. Tadi saya bilang apa, Sal? Untuk TPB selalu amatinya di pusat aliran. Betul ya, Sal? Jadi, untuk TPB kita selalu lihatnya di pusat aliran. Berarti lihatnya sini, Sal. Dilihatnya selalu di pusat aliran. Oke? Paham ya? Berarti titik yang kita cari di TPB itu adalah titik satunya di sini, Sal. Dengan kecepatan alirannya V1 dan titik duanya di pusat juga dengan kecepatan aliran V2. Oke?
Untuk TPB selalu lihatnya di pusat aliran. Jangan lihat di titik lain, karena nilainya beda, Sal. Nah, tadi saya bilang apakah Aksal? Untuk persamaan Bernoulli sebenarnya didasari dari yang namanya persamaan energi. Lebih tepatnya adalah persamaan energi mekanik. Ingat nggak, Sal? Kita pernah belajar persamaan energi waktu belajar untuk persiapan UTS di bab yang namanya usaha dan energi. Nah, karena diasumsikan tidak ada viskositas, berarti tanpa gesekan, maka kita bisa terapkan persamaan energi mekaniknya. Yaitu apa? Energi mekanik pada keadaan satu harus sama dengan energi mekanik pada keadaan dua. Ada apa aja? Ada energi potensial satu ditambah energi kinetik satu sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Ini kan soalnya ini persamaan EM kan waktu kita pernah belajar di bab energi ya. EP itu rumusnya apa, Sal? M G dikali H. Kalau EK rumusnya setengah M V kuadrat. Berarti M G H2 ditambah setengah M V2 kuadrat. Ini adalah persamaan energi mekanik yang pernah kita pelajarin waktu kita belajar bendanya adalah benda titik atau benda tegar atau bendanya berupa padatan. Gitu kan ya? Kan kalau benda tegar atau benda titik atau padatan, kita jelas tahu seberapa banyak massa bendanya. Betul ya? Masalahnya sekarang kita mau mempelajarinya adalah fluida. Lihat, Sal. Fluida ketika dia mengalir atau bergerak, dia akan berpindah sesuai dengan bentuk dari wadahnya. Yaitu bentuknya pada umumnya seperti silinder seperti ini. Lihat, Sal. Emang Aksal tahu si silinder yang warna orange itu masanya berapa? Tahu nggak, Sal? Nggak tahu kan? Jadi kalau fluida itu kita nggak bisa tahu berapa banyak massa fluida yang pindah tiap segmennya. Karena itu energinya tidak bisa kita hitung dengan massa yang tertentu. Terus gimana dong? Karena fluida itu berpindah selalu bareng-bareng, selalu membentuk selalu membentuk volume, volume dari wadahnya, maka energi yang bisa kita ukur, yang bisa kita hitung adalah energi persatuan volume. Maka semuanya saya bagi dengan satuan volume. Paham nggak, Sal? Tahu ya, jadi kenapa alasannya di Bernoulli itu adalah energi persatuan volume. Karena alasannya adalah fluida ketika dia bergerak atau mengalir, kita tidak bisa tahu secara spesifik berapa massa fluida yang mengalir tiap segmen fluidanya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan persamaan M biasa. Karena dia mengalirnya dalam satuan volume, maka energi yang diukur juga adalah energi persatuan volume. Paham, Sal? Nah, itu yang pertama yang beda. Yang kedua apa? Fluida itu bisa mengalir, syaratnya satu, Sal. Harus ada yang mendorongnya. Siapa yang dorong, Sal? Yang dorong itu adalah tekanan. Maka titik satu akan didorong oleh tekanan satu. Titik dua juga sama. Akan didorong oleh tekanan dua. Paham, Sal? Nah, ntar tinggal kita lihat aja siapa yang dorongannya paling kuat. Kalau dorongan yang paling kuat adalah P1, maka fluida pasti akan mengalir dari satu ke dua. Kalau dorongan yang paling kuat adalah P2, maka fluida akan mengalir dari 2 ke 1. Paham, Saleh? Nah, secara fisika, secara dimensi, energi dibagi volume
itu ternyata dimensinya persis sama dengan dimensi tekanan. Jadi energi kan joule, volume itu adalah meter pangkat 3. Jadi joule dibagi meter pangkat 3 ternyata itu persis sama dengan tekanan, yaitu Pascal. Sehingga karena udah sama-sama tekanan, kita bisa langsung menambahkan faktor tekanannya di sini. Ada P1 yang pendorongnya, dan ada P2 untuk pendorong tipe 2. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan Bernoulli. Massa dibagi volume itu densitas fluida dikali G dikali H1 setengah rho fluida dikali V1 kuadrat. Sama dengan tekanan 2 ditambah rho fluida dikali G dikali H2. Oke. Ditambah setengah rho fluida dikali V2 kuadrat. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan Bernoulli. Paham nggak, Sal? Ngerti? Ngerti, Sal? Jadi, persamaan Bernoulli itu base-nya, dasarnya adalah persamaan energi mekanik. Bedanya sekarang untuk fluida. Karena pada kasus fluida kita tidak bisa tahu berapa massa dari fluida yang mengalir, yang berpindah tiap segmennya, maka kita tidak bisa menggunakan konsep massa di sini. Nah, tapi karena dia mengalirnya tiap satuan volume, maka kita bisa bagi energi tersebut dibagi dengan volume, sehingga mendapatkan faktor energi persatuan volume. Itu yang pertama yang beda. Yang kedua, fluida itu bisa mengalir kalau ada yang dorong. Siapa yang dorong? Tekanan. Sal, ingat nggak Sal? Waktu kita belajar energi, energi potensial kan rumusnya MGH. Betul ya Sal ya? Iya, Pak. Betul? H-nya itu apa sih Sal? Kedalaman atau ketinggian Sal? Iya. Ketinggian. Berarti H untuk di Bernoulli itu juga adalah ketinggian Sal, bukan kedalaman. Paham? Oke, Pak. Ingat nggak ketinggian itu gimana? Ketinggian itu positifnya di atas 0. Berarti kalau kita taruh nolnya di sini, Sal, 0 di sini, maka yang disebut sebagai H1 itu adalah dari sini ke titik 0. Paham? Jadi Oh, kalau ketinggian itu positifnya di atas 0. Berarti H2 juga sama. Dari sini ke titik 0. Kalau waktu kemarin, Sal, waktu kita belajar fluida dinamis, tekanan hidrostatis, ingat? Nah, kalau di tekanan hidrostatis, H-nya itu kedalaman, bukan ketinggian, Sal. Oke? Kalau kedalaman, positifnya itu di bawah 0, bukan di atas 0. Oke, Sal? Ngerti? Halo, Sal? Terdengar suaranya nggak, Sal? kenapa aku cek dengar, Pak? Oke, tadi soalnya saya mati, wifi-nya mati kayaknya. Nah, kita ulang lagi ya. Jadi harus Iya, Pak. diperhatikan, kalau H di Bernoulli, karena konsepnya itu adalah energi, maka H-nya itu ketinggian. Kalau H di tekanan hidrostatik, itu bukan konsep energi, maka H-nya itu adalah kedalaman. Oke? Udah, Sal. Cuman dua ini aja yang dipelajarin di TPB untuk fluida dinamis.
yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Terus apa yang susah soal di sini? Yang susah itu adalah di yang namanya aplikasinya. Aplikasi dari penerapan fluida. Oke, kenapa ini susah, Sal? Tahu nggak? Yang namanya aplikasi, Sal, aplikasi kan penerapan ya. Contoh penerapan. Artinya apa? Ya bisa macam-macam soal aplikasinya. Artinya belum tentu aplikasi yang saya ajarkan sekarang itu pasti keluar di ujian. Belum tentu. Karena yang namanya aplikasi kan nggak harus satu kasus ya. Bisa aja beberapa kasus yang lain. Tapi saya akan kasih beberapa kasus yang mungkin sering dibahas di SD kelas. Yang aplikasi pertama, Sal, namanya adalah aplikasi alat Venturimeter. Pernah dengar nggak, Sal? Venturimeter. Pernah dengar di kelas? Pernah nggak? Pernah dengar? Pernah. Venturimeter itu adalah alat untuk mengukur seberapa cepat aliran fluida di dalam sebuah pipa biasanya. Venturimeter, Sal, secara umum ada dua jenis, Sal. Yang pertama adalah venturimeter terbuka. Kenapa saya bilang terbuka? Karena dia kontak dengan free air. Free air itu apa? Udara bebas. Coba kita lihat ya contohnya seperti apa sih, Tal? Contoh soal aplikasi fluida venturimeter terbuka. Saya kasih soal UTS atau UAS-nya ya. Oke, yang ini. Ini contoh aplikasi dari fluida venturimeter. Oke, sobat Sal baca dulu Sal 1 menit Sal sampai C. Bisa? Baca dulu Sal sampai C ya bacanya. Jadi jangan dipotong-potong. Oke, kalau udah bilang Sal. Udah Sal dibaca? Udah, Pak. Oke. Jadi ini nama alatnya adalah apa? Venturimeter Sal. Nama alatnya. Oke. Nah, lihat Sal. Tadi saya bilang apa Sal? Untuk TPB selalu amati di pusat aliran. Betul ya Sal ya? Berarti kita lihatnya gini Sal. Nah, jadi untuk TPB lihatnya selalu di pusat aliran. Berarti kita lihatnya hanya di pusatnya aja. Oke? Nah, khusus buat venturimeter, selain lihatnya di pusat aliran, juga harus lihat tepat di titik pipa vertikal. Berarti di mana? Berarti di titik sini Sal, titik A-nya, titik B di sini. Oke? Jadi venturimeter selain harus ngelihatnya di pusat aliran, juga harus lihatnya di titik vertikalnya. Oke, Sal perhatikan. Kalau Aksal melihat secara horizontal, berarti kalau Aksal lihatnya kayak gini. Saya lihat. Kalau Aksal melihatnya secara horizontal, menurut Aksal, fluidanya itu mengalir atau tidak, Sal? Mengalir apa tidak? Kalau lihat secara horizontal. Mengalir nggak, Sal? Fluidanya. Enggak. Loh, tadi kan saya bilang apa? Ini tuh dihubungi sama sama pipa lagi, Sal. Jadi Oh, oh ini ya, tuh ya. ada pipa, nggak cuma gini. Tahu dari mana munculnya? Berarti kalau secara horizontal, ini ngalir nggak, Sal? Ngalir, ngalir, Pak. Ngalir berarti apa? Secara horizontal, ini adalah fluida yang bersifat dinamis, mengalir. Nah, sekarang kalau kita lihatnya secara vertikal, kita lihat secara ini. Kita lihatnya secara vertikal, lihatnya nih, seperti ini, yang saya kotakin. Lihat, Sal. Tadi kan Aksel tahu ya, kalau asumsi dari fluida dinamis di TPB, asumsinya adalah alirannya steady state. Betul, Sal ya?
tidak berubah terhadap waktu. Artinya kalau dia deras akan deras terus seperti itu. Kalau dia kecil, dia akan kecil terus seperti itu. Tidak pernah tiba-tiba berubah dari kecil menjadi deras. Oke? Yes, Sal. Karena asumsinya ada steady state, maka ketinggian dari muka vertikalnya, kalau dia alirannya tidak berubah, ketingginya akan segitu terus kan, Sal? Betul nggak, Sal? Iya, Pak. Maka secara vertikal, dia adalah keadaan statis. Paham, Sal? Jadi venturimeter itu kalau dilihat secara horizontal dia adalah keadaan dinamis, tapi dilihat secara vertikal dia adalah keadaan statis. Kenapa? Karena asumsinya adalah steady state. Paham, Sal? Lihat, pertanyaan A apa? Pertanyaan A itu dia minta tekanan di titik A berapa dan tekanan di titik B berapa. Gitu ya. Nah, untuk venturimeter, Sal, untuk mengetahui tekanannya berapa, kita lihatnya secara vertikal. Secara vertikal, ini adalah keadaan statis. Fluidnya nggak ngalir kalau secara vertikal. Karena keadaan statis, kita bisa terapkan yang namanya tekanan hidrostatis. Masih ingat, Sal? Tekanan hidrostatis, masih ingat waktu kita belajar sebelumnya? Ingat ya? Iya, Pak. Itu konsep sederhananya adalah tekanan pada kedalaman tertentu akan sama kayak tekanan pada permukaan ditambah rho GH. Maka tekanan pada kedalaman A akan sama kayak tekanan pada permukaan A ditambah rho fluida dikali G dikali HA. Oke, bagaimana cara kita mencari tekanan permukaan, Sal? Gampang. Dari tekanan permukaan itu, dari titik A, kita tarik garis lurus, Sal. Tarik garis lurus sampai ke permukaannya. Oke, maka kita ketemu permukaannya itu di sini. Betul nggak, Sal? Nah, betul? Titik merah, ngerti? Sal, coba lihat. Titik merah itu di permukaan, dia kontak tidak dengan free air? Kontak nggak, Sal? Iya. Kontak langsung dengan free air. Ini kan free air kan ya? Ini free air. Karena kontak langsung dengan free air, pasti tekanannya adalah P0. Ngerti? Berarti titik permukaannya, titik A, itu permukaannya adalah P0. Ditambah, ini fluida apa sih? Fluida air. Berarti rho-nya rho air dikali G dikali H. H itu bukan ketinggian, Sal. H itu kedalaman. Dari titik A, dari permukaan P0 ke titik A. Paham ya? Karena hidrostatis itu hanya kedalaman. Ya udah, HA. Tadi P0-nya berapa sih? P0-nya itu di soal boleh 10 pangkat 5. Rho airnya 1000, gravitasinya 10, HA-nya berapa? Berapa ketinggiannya? Nah ini pipa vertikal, HA-nya 20 cm. Oke, berarti tingginya 20 cm, ubah ke meter, Sal. Jadinya 0,2. Coba, Sal, dihitung pakai kalkulator, Sal. Dapatnya berapa, Sal? Coba hitung, jadi ambil kalkulator dulu. Coba hitung, Sal, dapatnya berapa, Sal? 10 pangkat 5 ditambah 1000 kali 10 kali 0,2. Dapatnya berapa, Sal? 1,02 kali 10 kali 10 pangkat 5, Pak. Berapa? 1,02, 1,45. Atau Iya, sama aja 102.000 ya, saya Pascal. Oke, dengan cara yang sama, Axel bisa mencari tekanan di B. Berarti adalah tekanan pada permukaannya ditambah
Rho fluida dikali G dikali HB. Sama kayak tadi, Sal. Mencari tekanan permukaan, tinggal kita tarik garis vertikal titik B sampai ke permukaannya. Oke, maka kita akan ketemu titik ini. Betul? Nah, ini kita ketemu titik permukaannya adalah titik itu. Dia juga kontak sama free air kan, Sal? Berarti dia juga nilainya adalah P0. Berarti tekanan permukaannya di B juga adalah P0. Ini fluida apa? Fluidanya fluida air dikali G dikali HB. Ingat, HB di tekanan hidrostatik itu bukan ketinggian, tapi kedalaman. Jadi dari titik permukaan ke titik B. Ini adalah HB. Paham, Sal? Berapa HB-nya, Sal? HB-nya 10 cm. Ubah ke meter. Kita punya panelnya itu 10 pangkat 5. Rho airnya 1000. G-nya 10. HB-nya 10 cm. Berarti 0,1. Coba dihitung, Sal. Berapa? Coba dihitung. Kanan di B-nya berapa tuh? Berapa, Sal? Berapa, Sal? 101.000, Pak. 101.000. Paham ya? Jadi, cara kita mencari tekanan di Venturi adalah kita lihat secara vertikal. Oke? Kang coba lihat pertanyaan B, Sal. B minta apa? B minta laju. Di mana mintanya? Di titik A ke titik B. Kalau dia minta laju tuh kecepatan ya, Sal ya. Berarti dia fluidanya ngalir nggak, Sal? Kalau gitu, Sal. Kalau dia mintanya laju, berarti fluidanya ngalir nggak, Sal? Ngalir. Ngalir. Berarti lihatnya secara Horizontal. horizontal. Berarti yang pertanyaan B, kita lihatnya secara horizontal. Secara horizontal, fluidanya itu dinamis atau mengalir. Karena fluida dinamis, maka kita menggunakan yang namanya persamaan Bernoulli. Berarti kan kalau dinamis nggak boleh pakai persamaan tekanan hidrostatik kan ya? Benar nggak, Sal? Karena tekanan hidrostatik itu hanya boleh dipakai untuk kasus fluida yang statik. Diem. Paham, Sal? Ya, Pak. Oke. Ya udah, dia minta di satu sama di A sama di B. Bikin persamaan nolnya. Tekanan di A ditambah rho-nya rho air, karena yang ngalir air ya, dikali G dikali H air, HA, ditambah setengah rho air dikali G dikali, kok dikali G, gak ada G-nya ya. Rho air dikali VA kuadrat. Sama dengan tekanan di B ditambah rho air dikali G dikali HB ditambah setengah rho air dikali VB kuadrat. Paham nggak, Sal? Ngerti? Paham? Iya, Pak. Paham nggak? Oke, Sal. Kalau di persamaan Bernoulli, H-nya itu kedalaman atau ketinggian, Sal? Kalau Ketinggian. ketinggian, lihat, Sal. Kalau saya misalkan ketinggian 0, saya taruh di sini, Sal. Titik tengah. Boleh nggak, Sal? Kalau saya misalkan ketinggian 0, saya taruh di titik tengah. Boleh nggak, Sal? Boleh kan? Iya. Berarti ketinggian A berapa, Sal? Ketinggian Berarti kalau A. 0 itu ketinggian A berapa tingginya? A, A. Eh, Nih, lihat, Sal. Saya bikin ketinggian nolnya di sini, Sal. iya. Berarti ketinggian titik A berapa, Sal? Nol. Sal? 0.
Tingginya B berapa, Sal? Tinggi B berapa? Sama. Berapa, Sal? 0 juga. Ya udah. Berarti kita bisa hilangkan ketinggian di A 0, ketinggian di B juga 0. Paham, Sal? Oke, Pak. Paham? Tadi tekanan di A berapa? 102.000 ya. Setengah, rho airnya itu 1.000, VA-nya nggak tahu, Sal. Tadi tekanan di B berapa? 101.000. Ditambah setengah, rho airnya 1.000, kecepatan di B kita juga nggak tahu. Sal, coba lihat. Ada berapa variabel yang kita belum tahu, Sal? Ada berapa variabel yang kita belum tahu? Volume. Dua Volume ya? mana? Oh, ini kecepatan. Volume velocity ya, kecepatan. Jadi ada berapa variabel yang kita belum tahu? Dua. Dua, Sal. Nggak mungkin kan kita bisa mengerjakan dua variabel dengan satu persamaan, iya nggak, Sal? Betul. Ya. Oke, makanya kita simpan dulu. Terus gimana dong? Masih ingat nggak, Sal? Tadi saya bilang apa? Untuk fluida dinamis, kita belajarnya dua kan? Ya. Selain persamaan Bernoulli, kita juga belajar yang namanya persamaan kontinuitas. Maka kita cari menggunakan persamaan kontinuitas. Yaitu apa? Luas penampang di titik A dikali kecepatan A akan sama kayak luas penampang di titik B dikali kecepatan B. Paham, Sal? Ya, Oke. Pak. Aksal mau cari VA dulu atau mau cari VB dulu deh? Mau nyari yang mana? VA dulu, VB dulu? Via dulu, Pak. VA dulu. Berarti kalau nyari VA, VB yang diganti ya, Sal. VB berarti adalah luas A dibagi luas B dikali VA. Betul? Betul. Nah, lihat. Di soal bilangnya ada diameter. Artinya apa? Luas area A itu berbentuk lingkaran. Luas area B juga lingkaran. Berarti luas areanya adalah luas area lingkaran. Berapa luas lingkaran, Sal? Apa rumus luas lingkaran? Via kuadrat. Pi R kuadrat. Kalau dikasih tahunya jari-jari. Kalau dalam bentuk diameter, seperempat pi diameter A kuadrat. Paham kan ya? Boleh Ya, kan? Pak. Seperempat pi diameter B kuadrat. Paham, Sal? Oke, bentar saya izin. Saya masukin dulu sini. Charger. Oke. Nah, kita bisa hilangkan seperempat pi-nya, Sal. Seperempat pi hilang. Tadi diameter A berapa sih? Diameter A itu 10. Diameter B 5. Berarti diameter A kuadrat 100 dibagi diameter B 25. 100 bagi 25, 4. Paham, Sal? Berarti kita punya, kalau VB nilainya adalah 4 kali VA. Paham, Sal? Ya, Nanti Pak. kalau udah balikin lagi, Sal, ke persamaan Bernoulli yang tadi kita punya. Cuman bedanya sekarang VB-nya diganti sama 4 kali VA. Paham, Sal? Oke, jadi diganti, Sal. 4 VA kurungin kuadrat. Paham, Sal? Paham? Paham, Pak. Sal, ada berapa variabel, Sal? Yang masih dibutuhkan. Enggak, lihat. Dari persamaan ini ada berapa variabel? Persamaan akhir kita. Nih, ada berapa variabel yang kita belum tahu, Sal? Yang belum tahu, satu. Satu, VA doang kan ya? Betul? Ya, Bisa nggak dicari VA-nya, Sal, pakai solver? Bisa. bisa. Coba cari, Sal. 102.000 ditambah 0,5 kali 1.000 kali X kuadrat sama dengan 101.000
ditambah 0,5 kali 1000 kali dalam kurung 4x kuadrat. Shift solve sama. Dapatnya berapa, Sal? Berapa dapat CV-nya, Sal? Bentar, Oh, Pak, belum, Pak. belum. Error tadi. 0, ya, Pak? 0, berapa? Saya dapetnya min 0,365. Balik kita ambil yang positifnya aja, Sal. Karena dia kuadrat kan ya? Iya, Ya, 0,3651. Satuan jangan iya. lupa. Oke, kalau kita tahu VA, kita tahu VB, Sal. Tadi VB berapa sih? 4 kali VA kan? Maka kita akan punya, kita kali 4 aja. 1,46 satuan. Paham, Sal? Berarti ya, jadi Ya, kalau dia fluidanya fluida dinamis, oke, fluida dinamis, pasti pakainya Bernoulli dulu, Sal. Kalau pakai Bernoulli ternyata masih kurang itu artinya ada variabel yang belum kita ketahui, barulah kita pakai persamaan kontinuitas. Paham, Sal? Nanti, Pak. ya, sekarang lihat pertanyaan C. C minta apa? C minta hitunglah laju dan debit di titik C. Berarti kalau dia ngitung laju, berarti fluidanya ngalir nggak, Sal? Ngalir nggak, Sal? Iya, Pak. Ngalir kan? Kalau ngalir pasti pakainya Bernoulli, Sal. Karena titik C yang kita mau cari, titik C wajib kita bandingin. Dengan siapa? Dengan titik yang kita ketahui. Mana yang kita ketahui? Boleh milih, Sal. Aksal boleh pilih titik A atau titik B. Mau sama mana, Sal? C dengan A apa C dengan B? Bebas. Ya dengan C dengan A, boleh. Karena dia mengalir, maka bikin persamaan Bernoulli dulu, Sal. Tekanan di A ditambah rho-nya yang ngalir, rho air, dikali G dikali HA, ditambah setengah rho air dikali VA kuadrat sama dengan tekanan di C ditambah rho air dikali G dikali HC ditambah setengah rho air dikali VC kuadrat. Paham gak, Sal? Ngerti, Sal? Iya, Pak. Ngerti? Oke. Tadi kan tahu ya, tekanan di A berapa tadi? 102.000 ya. Oke. Tadi kita bikin ketinggian 0 di titik A ya, Sal ya? Bener nggak? Betul? Betul, Pak. Berarti di A nggak pakai ketinggian kan? Coret aja. Di 0 ditambah setengah. Rho-nya air 1000. Kecepatan A tadi dapat di awal. 0,3651 kuadrat. Sal, tekanan di C berapa, Sal? Tahu nggak? Aksal tekanan di C berapa? Tahu nggak? Tahu? Belum ya, Pak? Nah, Eh, ada iya belum, kata-kata Pak. nih, lihat. C itu merupakan tepat air keluar dari pipa, betul? Betul, Berarti ini free air kan? Ya nggak, Sal? Betul? betul, Pak. Berarti titik C kontak dengan free air nggak, Sal? Iya, Kontak. Kalau kontak pasti tekanannya P 0.
Di tekanan C-nya P0 karena dia terbuka kontak dengan free air. Paham, Sal? Ya, Pak. Rho A-nya 1000, G-nya 10. Ketinggian C berapa di soal bilang? Ketinggian C itu 15 cm dari titik pusat. Berarti 0,15 ya tingginya. 0,15 ditambah setengah rho airnya 1000, VC-nya kita nggak tahu. Paham, Sal? Ya, Pak. Paham. Lihat, Sal, ada berapa variabel, Sal, yang kita belum tahu? Ada berapa variabel yang kita belum tahu? Berapa, Sal? Satu. Ya Satu satu kan? VC Benar doang. kan? Bisa cari pakai solver. Bisa, Pak. Coba cari. Ditambah 0,5 kali 1000 kali 0,3651 kuadrat sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 1000 kali 10 kali 0,15 tambah 0,5 kali 1000 kali X kuadrat. Kayak dapatnya berapa tuh VC-nya? Berapa salah dapatnya, Sal, VC-nya? 1,01, Pak. Hah? Serius? Kok beda? Apa Coba hitung saya lagi. hitung ya? 102.000 ditambah 0 ditambah 0,5 kali 1000 kali 0,3651 kuadrat sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 1000 kali 10 kali 0,15 ditambah 0,5 kali 1000 kali X kuadrat. Coba hitung lagi, Tal. Dapatnya beda. Berapa, Tal? Bentar, Pak, lagi hitung ulang. Oke, coba. Hitung. 1,13, Pak. Hah? Kok beda lagi sih? Saya dapatnya
1,0645 Sal. Coba deh, ada yang salah nggak? Ini V-nya kuadrat loh, kuadrat. 3,1 kuadrat tambah 10 pangkat 5 tambah 10 kali Itu mah 10. X-nya belum dikuadratin Sal, 1,13 mah. Coba lihat, pertamanya pasti belum dikuadratin. Yang mana, Kan Pak? kuadrat. Bener ya? Hah? Yang tadi asal dapat 1,13 itu, X-nya belum dikuadratin. Masih X doang, Oh ya kan? iya, Bener nggak? Nah, ya dapat harusnya ya, Pak. 1,45. Terus dia minta apa lagi, Sal? Dia minta debit. Debit tuh Q kan, Sal ya? Hmm. Jadi Q rumusnya apa? Q di C berarti luas area C dikalikan dengan VC. Betul, Sal ya? Betul? Betul. Kita lihat, emang Axel tahu berapa luas area yang keluar di titik C? Tahu nggak, Sal? Ada nggak informasi luas area C berapa, Sal? Ada nggak? Atau jari-jarinya, atau diameter ada nggak, Sal? Ada di soal ini. Udah. Mana? Jari-jari C ada nggak? Nggak ada, Diameter Pak. ada? Nggak ada. Nggak ada, Sal. Terus gimana ngitung A-nya? Nah, jangan lupa ada yang namanya persamaan kontinuitas. Menyatakan apa? Debit aliran yang masuk harus sama dengan debit yang keluar, Sal. Berarti kalau kita anggap yang keluar itu adalah titik C, yang masuk titik B, berarti sama dengan debit di B, Sal. Kalau kita anggap B itu out, in-nya itu A, sama dengan debit di A. Paham, Sal? Jadi debit di C harusnya sama dengan debit di B maupun debit di A. Karena kita tidak punya informasi tentang luas penampang C, ya udah pakai aja luas penampang A dan luas penampang B. Misalkan, saya pakai yang luas penampang A deh ya, diameter A kuadrat, maka dikali juga bukan VC, kayaknya VI ya, Sal. Paham? Ngerti, Sal? Ya, Pak. Kayaknya seperempat pi diameter A tadi kan 10 cm ya. 0,1 kuadrat. VI-nya masukin, Sal. 0,3651. Coba dihitung, Sal. Dapatnya berapa, Sal? 1/4 pi dikali 0,1 kuadrat dikali 0,3651. Berarti berapa, Sal? Dapatnya adalah 2,8674 kali 10 pangkat minus 3. Satuannya debit, meter pangkat 3 per second. Paham nggak, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Oke. Ngerti, Sal? Jadi, venturimeter itu melihat tekanannya secara vertikal. Kalau dia lihat kecepatannya, lihatnya secara horizontal. Nah, masih venturimeter, Sal. Tapi sekarang saya mau kasih venturimeter yang tertutup. Apa area tertutup? Berarti dia tidak kontak dengan free air. Pernah nggak keluar di ujian? Pernah, Sal? Contoh seperti ini, Sal. Ini contoh venturimeter yang tertutup. Jadi dia tidak ada kontak dengan free air-nya. Oke, ini Sal. Coba dibaca dulu, Sal. Oke, kita dulu ya. Jadi dia venturi itu yang ini, Sal. Ini tabung venturi yang ini. Ini venturinya ya. Jadi dia sama sekali tidak ada kontak dengan free air. Sama sekali nggak ada. Kan kalau tadi kan dia ada kontak ya sama free air kan. Kalau ini sekarang nggak ada, Sal. Namanya venturimeter ter terbuka. Tertutup maksudnya. Oke, paham, Sal? Coba dibaca dulu, Sal. Udah dibaca belum? Baca dulu ya. Jadi, kalau venturimeter tertutup seperti ini, dia itu ada dua jenis fluida, Sal.
Ada fluida yang mengalir sama fluida yang tidak mengalir. Jadi di sini fluida yang warna putih nih, Sal, ini memiliki densitas sebesar ρ1. Ini adalah fluida yang mengalir. Sedangkan fluida yang warna merah memiliki densitas ρ2. Di mana ρ2 itu harus lebih besar dibandingkan ρ1. Jadi yang ngalir itu ρ1, ρ2 itu tidak ikut mengalir. Jadi dalam hal ini, ρ1-nya itu adalah air, Sal. Karena air lebih kecil. ρ2-nya adalah raksa. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Nah, sama kayak tadi, untuk TPB, kita selalu lihatnya di pusat aliran, oke? Lihatnya selalu di pusat aliran. Diingat TPB jangan lihat di titik lain selain di pusat. Khusus untuk venturimeter, selain lihatnya di pusat, juga harus lihat tepat di titik tabung vertikal. Berarti lihatnya di sini, Tal. Di pusat dan di tabung vertikal. Di sini. Paham, Tal? Di dua. Berarti, Tal? Paham? Nah, sama kayak tadi, Sal. Sama kayak yang tadi. Kalau kita lihat ini secara tal, kalau kita lihat secara horizontal, Tal, fluidnya kan mengalir ya. Adalah fluida dinamis. Paham? Berarti, Sal. Tapi, kalau kita melihatnya secara vertikal. Secara vertikal, Sal, karena asumsinya fluidanya itu steady state, betul? Maka si fluida yang ada di dalam tabung U secara vertikal dia tidak mengalir, adalah keadaan statis. Paham, Sal? Jadi, Sal, Ya, Pak. oke. Lihat pertanyaan A. Pertanyaan A minta apa? Berapa sih tekanan angin P2? Betul ya, Sal? Jadi dia minta perbedaan tekanan loh. Dia nggak minta P1-nya berapa, P2-nya berapa. Dia mintanya itu P1 dikurang P2 itu nilainya berapa. Betul, Sal? Ngerti? Tadi saya bilang apa, Sal? Kalau ventilator mengukur tekanannya dari vertikal adalah fluida yang bersifat statis. Betul ya? Secara vertikal, mana nih? Belum muncul. Statis. Oke, bentar. Karena dia statis, maka kita bisa terapkan yang namanya tekanan hidrostatis. Oke? Sal masih ingat nggak, Sal? Tekanan hidrostatis. Masih ingat? Waktu kita belajar kemarin, pada wadah yang sama, titik yang berada di kedalaman yang sama, dan di fluida yang sama, akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Betul ya, Sal ya? Betul? Oke, bentar, Sal. Oke, bentar. Oke. Nah, berarti kalau saya ambil titik pembandingnya, misalkan saya ambilnya di sini, Sal, pembandingnya. Tidak. Boleh kan, Sal ya? Terus kita ambil dua titik titik A di sini dan titik B di sini. A dan titik A dan titik B itu sama-sama di fluida yang sama ya, Sal? Betul, Sal? Iya, Pak. Sama-sama di fluida yang sama di kedalaman yang sama, dan sama-sama di wadah yang sama. Maka sesuai dengan konsep tekanan hidrostatis, pasti tekanan di titik A akan sama dengan
tekan. Gitu ya, Sal ya? Iya. A dan B ada di kedalaman yang sama, ada di wadah yang sama, dan di fluida yang sama. Tadi ini kan nggak rumus tekanan hidrostatis. Tekanan permukaan tambah rho GH, betul? Oh. Bagaimana cara kita mencari tekanan permukaan? Gampang, Sal. Dari titik A, tarik garis sampai ke permukaan. Ternyata ketemunya titik 1, betul? Oh. Berarti tekanan permukaan 1, tekanan permukaannya A itu P1, Sal. Berarti PA itu adalah P1 ditambah dari titik 1, Sal, 1 ke titik A. Isinya fluida yang warna putih apa fluida yang warna merah, Sal? Gimana, Pak? Dari titik 1 ke titik A. Yang 1 putih. ke air. Putih kan? Putih itu rho 1 kan? Rho 1 Ya. air kan ya? Berarti Ya. rho air. Rho A dikali G dikali HA. HA itu mana, Sal? Dari titik 1 ke titik A. Paham, Sal? Oh. Oke. Sekarang lihat PB, Sal. Cari permukaannya. Titik B tinggal tarik garis sampai ke permukaan. Maka ketemunya di sini. Paham, Sal? Ya, Pak. Anggap saja ini namanya B aksen. Berarti permukaannya B adalah B aksen. Berarti sama aja tekanan di B aksen ditambah. Saya lihat dari B aksen ke titik B. Isinya fluida merah atau fluida putih, Sal? Dari B Merah. aksen ke B. Merah itu apa? Raksa kan? Ya. Berarti rho-nya rho raksa dikali G dikali HB. HB itu yang mana, Sal? Titik B, tarik garis sampai ke dari B aksen, tarik garis ke titik B. Paham, Sal? Ya, Pak. Ternyata kalau Aksal perhatikan, B aksen itu ada lagi permukaan atasnya, Sal. Kalau kita tarik, ketemu titik 2. Betul nggak, Sal? Betul? Betul, Pak. Nah, PB aksen bisa kita ganti, Sal. PB aksennya kita ganti sekarang. Jadi kayak gini, Sal. PB aksennya kita ganti menjadi P2 ditambah. Dari titik 2 ke B aksen itu isinya fluida yang warna putih apa yang merah, Sal? Dari 2 ke B aksen isinya fluida putih atau merah? Putih. Putih itu rho air kan? Ya. Berarti rho-nya rho air dikali G dikali kedalamannya, Sal. Dari 2 sampai ke titik B. Lihat, berapa kedalamannya, Sal? Boleh nggak saya bilang kedalamannya adalah HA dikurangin HB? Boleh, Sal? Boleh. Boleh. Berarti dalam kurung HA dikurangin HB. Paham, Sal? Ya, Rho Pak. raksa dikali G dikali HB. Yang tadi yang diminta apa? P1 min P2 kan? Ya. Pindah ruas ya. Jadi gini, P1 minus P2 sama dengan, lihat, Sal, saya buka semua kurung-kurungnya. Jadinya apa? Rho air dikali G dikali HA dikurang rho air dikali G dikali HB ditambah rho raksa dikali GHB. Terus yang ini pindah ruas, yang dari kiri. Dikurang rho air dikali G dikali HA. Paham gak, Sal? Ya, Pak. Oke. Kita sederhanain, Sal. Kita bisa hilangin rho air GHA, rho air GHA. Sehingga kita punya P1 dikurangin P2 sama-sama ada G dikali HB dalam kurung berarti rho raksa dikurangin rho air. Paham gak, Sal? Paham? Paham, Pak. Oke, masukin angkanya. G kan 10. HB itu apa sih? HB itu adalah perbedaan tinggi kolom raksa kan. Dia bilang sebesar 20 cm. Berarti 0,2. Rho raksa berapa, Sal? 13,6 tapi satuannya gram per senti, Sal. Harus diubah ke SI.
ubah ke satuan kilogram per meter pangkat 3. Gimana caranya? Tinggal dikali 1000 aja, Sal. Jadinya berapa? 13.600. Kalau air kan 1000 ya. 1000. Coba dihitung, Sal. P1 min P2 jadi berapa, Sal? Coba dihitung. Baca berapa, Sal? 25.200, Pak. 25.200. Udah. Satuannya Pascal. Jadi gitu ya. Kalau kita mengukur tekanan di venturimeter adalah kita melihatnya secara vertikal. Paham, Sal? Sekarang coba lihat pertanyaan B. Pertanyaan B minta apa? Kecepatan di titik 1. Betul, Sal? Berarti kalau dia minta kecepatan, berarti fluidnya ngalir nggak, Sal? Ngalir nggak? Kalau minta kecepatan. Ngalir. Ngalir. Berarti lihatnya secara horizontal. Tahu. Berarti untuk mencari kecepatan, lihat secara horizontal. Secara horizontal, itu adalah fluida yang bersifat dinamis. Karena dinamis, kita pakainya persamaan Bernoulli. Bernoulli. Kita bandingin aja 1 dengan 2. Ada yang cari 1 kan ya? Bikin persamaan Bernoulli-nya. P1 ditambah setengah. Rho-nya rho yang ngalir. Rho yang ngalir siapa? Air kan ya? Rho air V1 kuadrat ditambah rho air dikali G dikali H1. Di 2, P2 ditambah setengah. Rho-nya bukan rho 2 ya, Sal. Tetap rho-nya adalah rho yang mengalir, yaitu air. Paham, Sal? Dikali V2 kuadrat ditambah rho air dikali G dikali H2. Paham nggak, Sal? Paham? Paham, Pak. Oke, Sal. Kalau di persamaan Bernoulli, H itu kedalaman atau ketinggian? Ketinggian, Pak. Ketinggian. Kalau saya misalkan ketinggian nolnya di sini, Sal. Boleh nggak, Sal? Boleh? Boleh? Boleh, Pak. Berarti ketinggian 1 berapa, Sal? Berapa ketinggian 1, Sal? Ketinggian satunya Ini 1 nih. 0. 0. Ketinggian 2 berapa, Sal? Sama 0. Berarti kita bisa coret H-nya, ya betul? Kita coret ini dan ini, betul? Kita nggak tahu, Sal, P1 berapa, P2 berapa. Tapi yang kita tahu, P1 dikurangin P2, betul? P1 min P2 sama dengan setengah rho air dalam kurung V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. Paham, Sal? Ngerti? Paham ini? Paham nggak? Paham, Pak. Oke. P1 min P2. Tadi berapa, Sal? 25.200, betul ya? Oke. Setengah. Rho airnya 1000. V2 Aksal nggak tahu ya, Sal. V1 juga nggak tahu ya, Sal. Betul? Betul. Betul, Pak. Ada berapa variabel, Sal, yang Aksal nggak tahu? Ada berapa variabel? Dua, Yang Pak. nggak tahu. 2. Nggak mungkin kan dikerjain. Ya, Iya, Pak. simpen dulu aja. Masih ingat kan? Karena ini fluidanya fluida dinamis, selain Bernoulli juga ada kontinuitas.
kontinuitas. Kita pakai kontinuitas baru. Kalau pakai Bernoullinya belum bisa dapat. Masih ingat kan? Persamaan kontinuitas yaitu apa? Luas penampang 1 dikalikan dengan V1 harus sama dengan luas penampang 2 dikalikan V2. Soalnya mintanya apa sih, Sal? Dia mintanya V1, Sal. Berarti kalau minta V1 yang diganti V2 ya, Sal? Bener nggak, Sal? Iya. V2-nya itu adalah A1 bagi dengan A2 dikalikan V2. V1 maksudnya. Karena bentuknya itu lingkaran, maka A-nya adalah 1/4 pi diameter 1 kuadrat dibagi 1/4 pi diameter 2 kuadrat. Paham, Sal? Paham? Kita bisa hilangkan 1/4 pi-nya. Tadi berapa diameter 1, Sal? Diameter 1 itu 10 cm. Diameter 2, 5. Berarti kan 10 kuadrat dibagi 5 kuadrat, betul? 10, 100. Bagi 25, 4. Berarti kita punya V2 itu adalah 4 kali V1. Paham gak, Sal? Ngerti? Paham, Pak? Oke. Kalau udah, masukin lagi ke sini, Sal. Ke persamaan Bernoulli yang tadi kita udah dapat. Ini dibalikin lagi setelah dapat persamaannya. Paham? Bedanya ya sekarang diganti. V2-nya dengan 4 kali V1. Paham? Paham, Sal? Ngerti? Ngerti, Pak? Ada berapa variabel, Sal? 1. 1. Berarti bisa dapat dong V1-nya. Iya. Coba cari, Sal, pakai solver. Dapatnya berapa tuh? 25.200 sama dengan 0,5 kali 1000 dikali dalam kurung 4x kurung buka kuadrat dikurangin x kuadrat. Dapatnya berapa, Sal? V1-nya. Berapa, Sal? 7.500, Pak. Yang benar ah. Yang benar. Acah, coba hitung lagi benar. Itu kuadrat, soal. Yang benar. 1,83, Pak. Nah, itu baru benar. 1,833 ya. Ya. Satuannya meter per second. Paham, Sal? Terus pertanyaan C apa? Minta debit, Sal. Debit itu kan Q. Q di mana? Ya, Q di mana? Ya sama. Berarti yang C itu Q-nya itu boleh Q di 1, boleh Q di 2, Sal. Ngerti? Yang gampang aja, karena kita taunya V1, pakai Q1 aja ya nggak sih? 1/4 pi, atau gini deh. Berarti sama aja apa? Q itu A1 dikalikan dengan V1. Berarti Q-nya itu adalah 1/4 pi diameter 1 kuadrat dikalikan V1. Masukin, Sal. 1/4 pi. Tadi kan 10 cm ya. 0,1 kuadrat. V1 masukin. 1,833. Maka kita akan dapat Q-nya sama dengan, berhitung, Sal. 1/4 pi dikali 0,1 kuadrat dikali 1,833.
Udah baca berapa, Sal? 0,014. Nah, udah. 0,01439. Satuannya debit meter pangkat 3 per sekon. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Oke, jadi ini adalah contoh penerapan fluida di soal. Jadi kalau kita ketemu soal fluida, yang pertama kali Aksal harus perhatikan itu adalah fluidanya ini ngalir apa enggak, Sal? Oke? Kalau ngalir, pasti pakai Bernoulli dulu, Sal. Oke? Kalau pakai Bernoulli masih ada yang kurang, baru pakai kontinuitas. Kalau nggak ngalir, gimana? Kalau nggak ngalir, waktu kemarin, TPB kan cuma belajar 3. Kalau tidak ngalir berarti antara tekanan hidrostatik atau hukum Archimedes atau hukum Pascal. Paham, Sal? Paham? Paham, Pak. Ya, jadi ini contoh aplikasi, Sal. Bukan berarti yang keluar nanti pasti Venturi. Saya nggak jamin. Karena yang namanya aplikasi, Sal, itu kan contoh penerapan. Bisa aja ntar kasusnya yang lain. Tapi, walaupun nanti yang keluar itu bukan Venturi, tapi cara mengerjakannya sama, Sal. Yaitu kita analisa dulu, ini ngalir atau tidak. Kalau ngalir, pasti Bernoulli. Kalau masih belum bisa, kontinuitas digabung. Kalau tidak ngalir, antara 3 pilihan. Tekanan hidrostatis, Archimedes, atau Pascal. Paham, Sal? Paham? Ya, Pak. Oke, berarti untuk fluida dinamit udah selesai. Kita akan masuk ke materi terakhir nanti besok ya, yaitu materi gelombang mekanik. Nanti slide-nya saya kirim lewat WA. Videonya juga saya upload di YouTube. Oke, mari Aksal.